Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi Pendakian Gunung Gundul. Cerita ini ditulis oleh Kuanto. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi Pendakian Gunung Gundul. Masa liburan telah tiba. Setelah 2 minggu lalu menjalani ujian semester, akhirnya Universitas Majapahit memberikan waktu libur bagi para mahasiswanya. Dul, besok kan mulai libur ya? Mau ikut ke puncak ndak? Tanya Wawan sembari bersandar pada dinding ke belakang. Ke puncak? Mendaki maksud kamu, Wan? Wawan tersenyum sembari menjentikan jarinya diiringi dengan tertawa kecil. Tepat sekali, Abdul. Maaf, aku nggak mau. Yakin nih? Soalnya si Eka juga ikut loh. Mendengar nama Eka membuat Abdul seketika terdiam. Dia menutup lokernya perlahan-lahan dan menatap temannya Wawan dengan sedikit menunduk. Yang benar. Wawan hanya tersenyum dan kemudian mengangguk. Sesekali dia kembali menatap Abdul dengan pandangan jahil. Oke, aku ikut. Oke. Lusa kita kumpul di rumahnya Vian ya. Hah? Vian ikut juga? Ya jelas ikut lah. Kan dia yang ngajak aku. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa kok. Akhirnya hari yang dinantikan telah tiba. Hari itu mereka berangkat menggunakan mobil milik Vian. Dia mengemudikan mobil dengan Wawan di sampingnya sebagai penunjuk arah. Abdul dan Eka duduk di kursi tengah dan Siti duduk sendirian di kursi bagian belakang. Kok kamu ikut? Ya sesekali ke puncak bolehlah. Wawan hanya tersenyum mendengar ucapan Abdul, sementara Vian, dia fokus mengemudi. Eka terus memandang layar ponselnya diiringi dengan tertawa kecil. Suasana perjalanan berlalu dengan cukup cepat. Hanya sekitar 5 jam saja mereka sampai di Gunung Gundul yang akan mereka daki. Vian lalu memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang ada. Kelima remaja itu kemudian turun dari mobil dan mulai bersiap-siap untuk mendaki gunung. Kelima orang itu mulai berjalan ke area pendakian, namun seorang petugas menghadang mereka. Maaf, kalian ini mau mendaki gunung ya? Oh iya pak, mumpung lagi libur kuliahnya. Oh gitu. Tapi saya sarankan jangan mendaki sekarang mas. Emangnya kenapa ya pak? Iya, yang penting kita bayar tiket masuk kan pak. Bukan masalah bayar atau tidak, tapi ini menyangkut keselamatan kalian. Keselamatan? Kita akan hati-hati pak saat mendaki kok. Seketika petugas itu menampakkan senyumannya di wajah. Matanya menatap lembut ke arah mereka. Gini maksud saya. Besok itu kan hari Kamis dan malamnya kebetulan malam Jumat Kliwon. Bahaya mas, mbak, kalau mendaki sekarang. Firasat aku gak enak, kita pulang aja yuk Dul. Udah gak apa-apa, insya Allah gak ada masalah kok. Wawan kembali tersenyum, namun Vian menatap tajam ke arah Abdul. Apaan sih? Dah, kamu diam aja. Petugas itu melirik ke arah Abdul dengan senyum tipis, tatapan matanya seakan penuh rasa khawatir. Udah pak, kita mau mendaki pokoknya. Satu tiketnya berapa? Saya yang bayar. Satu orangnya 30.000. Dan karena kalian berlima totalnya jadi 150.000 mas. Wawan kembali tertawa kecil, namun Vian terkejut mendengar ucapan petugas itu.
Namun sifatnya yang tidak sabaran membuatnya mengambil tindakan cepat. Dia mengambil dompet dari saku dan mengeluarkan uang sesuai yang diucapkan petugas itu. Mereka lalu memulai pendakian. Namun saat hendak pergi, petugas itu mengucapkan beberapa kalimat. Mas, Mbak, kalau kalian sudah di atas, jaga sikap kalian ya. Dan kalau ada apa-apa langsung ke sini saja, soalnya di sana nggak ada rumah penduduk. Baik, Pak. Makasih atas pengertiannya. Kelima orang itu lalu mulai menuju jalur pendakian. Dengan berjalan pelan, mereka menyusuri jalan yang mengarah ke pos 1. Dari kejauhan, petugas tadi menatap mereka. Meski begitu, dirinya hanya bisa mengingatkan mereka untuk menjaga diri. Vian memimpin jalan dan teman-temannya pun mengikutinya. Abdul sesekali melirik ke kanan kirinya, di mana hanya ada pohon sejauh mata memandang. Siti yang berada di belakang Abdul, dirinya sesekali mengajaknya berbicara. Wawan yang mendengar Abdul sedang ngobrol, ia pun menoleh ke belakang dan berucap satu kalimat. Kenalanmu ya, Dul? Abdul sedikit terkejut dengan pertanyaan Wawan yang tiba-tiba sembari terus berjalan. Dia menjawab dengan suara pelan. Iya, dia sepupuku namanya Siti. Oh, cewek ya? Ya, emang dia cewek. Wawan pun kembali berpikir. Dia tersenyum ke arahnya. Wawan menyapa ke arah belakang. Hai Siti, aku Wawan. Siti pun muncul dari belakang Abdul dan menjawab. Hai. Wawan terkejut menerima balasan dirinya. Dia lalu kembali menatap Abdul dengan tatapan jahil. Dia cantik ya, Dul, sepupumu itu? Hah? Kamu kayak baru pertama lihat orangnya aja, Wan. Kan dia semobil tadi sama kita. Wawan hanya tersenyum. Eka yang berada di depan Wawan, dia hanya mengamati percakapan mereka. Vian yang sudah muak, dia memberikan tatapan marahnya ke arah belakang. Paham? Semua temannya pun menengok ke arah Vian. Mereka melihat wajah Vian yang tampak menaikkan alisnya. Jangan berisik tau. Udah petugasnya tukang palak, sekarang malah satu orang yang ikut muncak, orang aneh lagi. Dah, berat ini urusannya. Abdul hanya diam, hanya bisa menghela nafas pelan. Namun sembari terus berjalan, dia tak sengaja melihat seorang wanita tua yang sedang mengumpulkan kayu-kayu. Wanita tua itu hanya sendirian dengan tubuhnya yang membungkuk karena umurnya yang sudah tua. Dia sesekali mengusap keringat di dahinya. Abdul bergumam dalam hati. Nenek itu sedang ngumpulin kayu seorang diri di gunung. Mungkin aku harus bantu, tapi aku bakal ketinggalan yang lainnya lagi. Gimana ya? Abdul kembali menghela napas. Dia memutuskan untuk terus berjalan bersama rombongannya. Meski begitu, dia sesekali melirik ke arah wanita tua itu dengan tatapan kasihan. Siti yang berada di belakang Abdul, dia merasa penasaran kenapa Abdul sesekali mengalihkan pandangannya. Siti pun mencoba menatap ke arah yang Abdul lihat. Dan betapa terkejutnya Siti saat melihat sosok yang begitu menyeramkan. Merasa Abdul akan berada dalam bahaya, Siti pun mencoba berjalan di samping Abdul dan menghalangi pandangan dari wanita tua itu. Abdul sempat terkejut dengan Siti yang tiba-tiba berada di sampingnya. Belum lagi Siti juga menggenggam tangan Abdul dengan sangat erat. Sore harinya, akhirnya sampai juga. Ewan, ini baru pos 1 loh. Masih ada 2 pos lagi. Seketika wajah Wawan menjadi pucat. Kedua kakinya pun runtuh, tak sanggup untuk berjalan lagi. Lemah banget cowok, bukan sih? Oh, kamu lumayan juga. Masih bisa lanjut. Aku udah sering sepedaan, jadi gak terlalu capek. Eka tampak memperhatikan Abdul. Namun bagi yang lain, Siti seperti orang asing. Dia kemudian duduk di dekat sebuah pohon dan meluruskan kedua kakinya. Yan, mau lanjut ke pos 2? Vian pun berpikir sejenak lalu menjawab. Istirahat aja di sini. Hari udah mau gelap. Bahaya kalau kita lanjut sekarang. Wawan seketika mengukir senyuman di wajahnya. Abdul pun mendekatinya. Wan, kamu gak apa-apa? Wawan hanya memberi acungan jempol. Wajahnya juga berkeringat sangat banyak.
Setelah cukup beristirahat, Vian menyuruh semuanya untuk membangun tenda. Kelima orang itu membuka ranselnya masing-masing dan bersiap mendirikan tenda. Abdul, Wawan, dan Vian membangun tenda yang sama, dan setelah selesai mereka membantu Eka membangun tendanya. Kedua tenda sudah berdiri. Abdul pun memperhatikan sekelilingnya dan mencari keberadaan Siti. Terlihat sebuah tenda hijau berada di dekat sebuah pohon. Tenda itu berdiri di pojok area pos 1 yang jaraknya sekitar 10 langkah dari tenda mereka. Abdul pun bingung. Tenda hijau? Punya siapa ya? Tiba-tiba saja Siti keluar dari dalam tenda hijau itu. Dia lalu melihat Abdul yang memandanginya. Siti kemudian mendekat dan mengacungkan ibu jarinya bertanda bahwa dirinya baik-baik saja. Abdul sedikit khawatir tentang keadaan Siti. Sikapnya tampak berubah, seperti saat terakhir mereka bertemu. Dia yang sekarang terlihat lebih suka menyendiri, padahal waktu kecil dirinya sempat akrab dengan Abdul. Malam hari mereka duduk melingkari api unggun yang baru saja dibuat oleh Vian dan Abdul. Eka tampak memakai sarung tangan di kedua tangannya agar tidak kedinginan. Wawan hanya memakai sebuah kupluk dan mengarahkan kedua telapak tangannya ke arah api guna menghangatkan diri. Sedangkan Siti meminum coklat panas kesukaannya dengan sebuah cangkir. Vian pun datang sembari membawakan makan malam, yaitu sebuah mie instan berkuah. Kok cuma 4 mangkok? Mendengar itu Vian menatap tajam ke arah Abdul. Udah syukur dibuatin masih aja komen. Tanpa mereka sadari, Eka memperhatikan situasi walaupun dirinya pura-pura menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Mendengar ucapan dari Vian, Abdul hanya diam sembari menunduk. Vian lalu membagikan mangkuk-mangkuk itu kepada mereka. Saat Wawan menerimanya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Eka tertawa. Ya, kenapa cuma 4 porsi ya? Karena aku lagi puasa, ya ndak Dul? Ujar Wawan sembari menyenggol Abdul dengan sikunya. Pantas saja baru sampai pos sudah lemes. Ternyata kamu puasa, Wan. Vian tersenyum menenangkan tawanya. Dia yang malu mencoba mengalihkan pandangan, tapi wajahnya malah terlihat begitu jenaka. Setelah merasa tenang, ia kembali makan. Abdul merasa ada yang janggal. Bentar, mana ada orang puasa malam-malam begini? Suasana menjadi riang gembira dengan gelak tawa di malam hari, walaupun kenyataannya rombongan mereka adalah satu-satunya rombongan yang berada di pos 1. Wawan lalu memberikan makanannya. Nih, buatmu Dul. Kasih punyamu ke Siti ya. Bagus sih, jadi ada jatah buat Siti. Tapi Wawan gimana? Nah, nanti 1 mangkuk sama aku deh. Iya. Abdul lalu memberikan mangkuk makanannya ke Siti yang berada di sampingnya. Karena hal itu suasana kembali tegang di antara mereka, terutama untuk Vian. Vian menatap tajam ke arah Abdul dengan wajah merah, seakan kesabarannya telah habis. Eka kembali terkejut dengan tingkah Abdul. Ini buat Muti. Nanti biar aku makan 1 mangkuk sama Wawan. Aku gak usah, kamu lupa. Aku gak suka mie. Soalnya nanti muntah-muntah, yang penting ada coklat panas buat ngisi perut. Oh iya, maaf aku lupa. Kenapa ya? Padahal dulu kita kan sering makan bareng. Dia lalu mengembalikan mangkuk tadi pada Wawan. Vian kembali menahan emosinya. Dia berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri, seakan tak melihat hal tersebut. Eka makin dibuat penasaran dengan tingkah laku Abdul hari itu, namun dirinya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Walau tak ada suara ayam berkokok, tapi sinar mentari pagi seakan menjadi pengingat waktu. Abdul keluar dari tenda dan melihat suasana pagi hari di sana. Seketika dirinya terkejut ketika melihat Eka yang ternyata sudah bangun dan duduk di sebuah batang pohon yang roboh. Abdul mencoba memberanikan diri untuk sekedar menyapanya dengan langkah yang pelan tapi pasti. Dia berjalan mendekati Eka, tapi tiba-tiba Eka menoleh ke arahnya. Seketika hal itu membuat Abdul berhenti melangkah dan terdiam gugup. Eka melambaikan tangannya. Dul, ayo sini. Iya. Saat jarak mereka saling berdekatan, Abdul bukannya duduk tapi ia malah berdiri dengan raut wajah yang malu. Melihat hal itu, Eka pun mencoba mencairkan suasana. Sini dong duduk. Iya.
Abdul kemudian duduk di samping Eka. Walaupun Abdul duduk di batang pohon yang sama dengan Eka, tapi dia memilih duduk dengan jarak sekitar 1 meter dari posisi Eka. Eka pun tertawa kecil dibuatnya. Hal itu membuat jantung Abdul berdebar semakin kencang. Abdul pun mencoba mencari topik yang bisa diperbincangkan. Eka, kan benar? Kamu cewek ya? Hah? Ya iyalah, apaan sih kamu? Abdul langsung menunduk malu. Eka pun tertawa lepas mendengar pertanyaan dari Abdul tadi. Kamu masih ingat sapu tangan ini? Ini kan punya aku sih. Kok bisa ada di kamu, Dul? Iya, masih ingat gak pas kita semester 1? Waktu aku habis cuci muka dari toilet kampus dan pas masuk kelas teman-teman malah pada ngetawain aku. Oh iya, soalnya kamu mukanya basah banget kayak habis mandi tahu. Iya, dan kamu yang duduk di samping aku ngasih sarung tanganmu buat mengusap wajahku yang basah kuyup. Iya, kenapa ya aku kok bisa lupa? Makasih ya buat sapu tangannya. Maaf kalau aku baru sekarang ngembaliin sapu tanganmu. Iya, gak apa-apa kok, Dul. Abdul sedikit lega mendengar perkataan dari Eka. Dirinya juga merasa senang karena bisa ngobrol berdua dengannya. Bentar ya, aku mau ambil HP-ku dulu di tenda. Iya, gak apa-apa. Eka lalu berjalan pelan dengan segera masuk ke dalam tenda. Dan saat Abdul tengah sendirian, dia kembali melihat sosok wanita tua yang kemarin dilihatnya. Dari kejauhan wanita tua itu terlihat sedang mengumpulkan kayu, sama seperti kemarin. Abdul terus memandanginya walaupun dari kejauhan saja. Tiba-tiba wanita tua itu menengok ke arahnya dan membuat Abdul terkejut. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya seakan menyapa Abdul dari kejauhan. Abdul pun membalasnya dengan hal yang sama sembari tersenyum ramah dan sedikit mengangguk kecil. Eka melihat jam tangan yang ia pakai dan sadar bahwa waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Semuanya berhasil berkemas. Perjalanan menuju pos 2 pun dimulai. Seperti biasa, Vian memimpin jalan di depan diikuti dengan Eka di belakangnya. Ti, kamu jangan paling belakang ya. Kamu coba di tengah di belakangnya Eka. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Siti hanya mengangguk pelan. Dia berjalan melewati Abdul dan Wawan tanpa mengucapkan apa-apa. Saat ketiganya kembali mengejar Vian dan Eka, entah kenapa Wawan merasa agak kedinginan. Dia pun meminta pada Abdul untuk bertukar posisi dengannya. Dul, aku paling belakang aja ya. Boleh. Wawan pun berganti posisi dengan Abdul. Namun anehnya saat ia berada di paling belakang, entah kenapa dirinya tak merasa kedinginan. Wawan pun mencoba tak memikirkan hal itu. Walaupun terhalang oleh pohon-pohon, tapi sinar matahari masih bisa menembus setidaknya sedikit. Wawan melihat ke atas, di mana dia melihat matahari berada lurus di atasnya. Walaupun sedikit terhalang oleh pohon-pohon, setidaknya Wawan bisa menebak kalau waktu sudah siang hari. Mereka sudah berjalan kurang lebih 8 jam tanpa henti. Semuanya tampak kelelahan, terutama Wawan yang berkeringat sangat banyak. Ian, kita istirahat dulu yuk. Lihat tuh, Wawan udah kecapean. Apalagi kita udah jalan lama. Vian lalu berhenti melangkah. Dengan perlahan dirinya menoleh ke belakang dan melihat 3 temannya yang sudah kelelahan. Tanpa mengucapkan apa-apa, Vian pun duduk di atas tanah. Wawan pun langsung melepas tas ranselnya yang sangat berat. Dia duduk bersandar pada sebuah pohon sembari meluruskan kedua kakinya. Wajahnya tampak begitu pucat dengan helaan napas yang terengah-engah. Abdul pun duduk dan menaruh tas ranselnya pelan-pelan. Dia menarik nafas panjang dan menghembuskan dengan tenang. Eka pun berjalan mendekat ke arahnya. Dul, mau minum? Nggak usah, aku juga bawa sendiri kok. Kak, aku mau minum. Eka pun mendekat dan memberikan botol minumnya pada Wawan. Wawan pun langsung menerimanya dan meminum botol berisi air itu hingga isinya tersisa setengah saja. Eka kemudian duduk di dekat Vian dan ia kembali menawarkan botol minumnya. Vian pun menerima dan meminum beberapa tegukan. Makasih. Sama-sama.
Melihat Siti yang tidak ditawari botol minum oleh Eka, Abdul pun berdiri dan berjalan mendekatinya. Dia membawa botol minum miliknya dan menawarkannya pada Siti. Haus nggak? Nggak usah dulu, aku juga bawa air minum sendiri kok. Abdul lalu menatap ke teman-temannya. Dia mendapati Eka dan Vian sembari menatap aneh kepadanya. Sementara Wawan, dia tidak terlalu fokus dengan sekitarnya lantaran masih merasa kelelahan. Abdul hanya diam mencoba, tak terlalu menanggapi teman-temannya. Dia membuka tas ranselnya dan menawari mereka roti yang ia bawa dari rumah. Walaupun Eka dan Vian merasa aneh dengan sikap Abdul, tapi mereka berdua tetap menerima roti itu. Dan hanya Siti yang menolak roti pemberian Abdul di antara mereka berempat. Setelah cukup lama beristirahat, Vian lalu berdiri dan mengajak semuanya untuk melanjutkan pendakian. Semuanya seketika berdiri dan berjalan dalam satu barisan. Beberapa saat kemudian, Yan, pos 2-nya masih jauh ya? Kayaknya sih nggak jauh lagi, sekitar 30 menit lagi sampai dah kita. Eka merasa sedikit lega setelah mendengar jawaban dari Vian. Di saat yang sama, tangan Abdul tiba-tiba ditarik Wawan dari belakang. Dul, anterin aku yuk. Kemana? Tanpa memberi jawaban, Wawan langsung menarik dan menyeret Abdul secara paksa ke satu tempat. Dan tanpa Vian, Eka dan Siti sadari, Wawan dan Abdul telah keluar dari rombongan. Hingga saat matahari sudah bersinar dengan warna jingganya menandakan hari menjelang sore, rombongan Vian akhirnya sampai di pos 2. Kak, tumben si Wawan gak ngeluh ya? Iya tumben, padahal biasanya Loh, Wawan sama Abdul kemana? Bukannya mereka di belakangmu ya? Gawat, mereka hilang. Eka merasa cemas sembari melihat ke sekelilingnya. Saat Eka hendak mencari mereka, Vian tiba-tiba memegang tangannya dan menghentikan Eka. Dengan nada tenang, Vian pun mencoba menenangkan Eka. Jangan kak, kita tunggu di sini dulu. Kalau sampai besok mereka belum kesini, baru kita cari. Oke. Udah belum? Abdul menatap ke arah lain. Wawan lalu menjawab dengan posisi membelakanginya. Bentar lagi. Lega. Setelah selesai dengan urusannya, Wawan pun menghampiri Abdul yang menunggunya dengan bosan. Ternyata alasan Wawan mengajaknya tiba-tiba adalah untuk menemaninya buang air kecil. Di botol loh. Iya, aku tahu. Wawan menunjukkan botol yang dirinya gunakan tadi. Mereka berdua lalu bergegas mengejar rombongan Vian kala itu. Semua pohon terlihat sama dan mereka pun tersesat. Dul, tadi Vian nama yang lain kemana ya? Ya aku gak tahu. Kan kamu Wan yang tadi tiba-tiba minta dianterin buat buang air kecil. Wawan lalu berjalan mengikuti nalurinya. Abdul pun merasa khawatir, tapi ia tak punya pilihan selain mengikutinya. Secara tiba-tiba sekeliling mereka tertutup oleh kabut. Dari sini Abdul merasakan satu firasat buruk. Dari pandangan yang kurang jelas karena kabut, Wawan melihat sebuah bangunan itu tampak seperti gubuk dengan dinding dan atap yang hanya berbahan kayu. Wawan menunjukkan ke arah bangunan itu, dilanjutkan dengan berlari ke sana. Gubuk? Lihat dulu, ada gubuk di sana. Coba kita masuk. Barangkali yang punya gubuk tahu arah ke pos 2. Oke. Abdul terpaksa setuju ketika melihat Wawan langsung berlari ke arah bangunan itu. Dari luar, rumah itu tampak seperti gubuk tua, sangat sederhana dan terlihat begitu sempit. Tanpa permisi, Wawan langsung membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Abdul pun terkejut dengan tingkah temannya itu. Jangan gitu, minimal permisi atau gimana? Iya, aku tahu. Permisi, Pak, Bu. Ada yang tinggal di sini nggak ya? Abdul hanya bisa menepuk dahi ketika melihat tingkah temannya. Wawan pun merasa penasaran dengan sebuah pintu. Dengan perlahan dia meraih gagang pintu dan mencoba untuk membukanya. Secara tiba-tiba sebuah tangan keriput memegang tangan Wawan dan menghentikannya membuka pintu itu.
Wawan pun terkejut milik siapa tangannya memegang lengannya itu. Dia perlahan menengok ke belakang. Dengan wajah sedikit pucat dan menahan rasa takut, Wawan pun memberanikan dirinya. Seketika dia terkejut ketika melihat sosok pemilik tangan keriput itu. Dia adalah sesosok wanita tua dengan rambut yang sudah beruban. Setan! Abdul terkejut kenapa tiba-tiba ada wanita tua itu di dalam rumah. Wanita tua ini muncul dari mana ya? Mendengar perkataan Abdul, wanita tua itu langsung menoleh ke arahnya. Dia tersenyum sembari menunjukkan gigi-giginya yang sudah ompong. Secara cepat Wawan melepaskan diri dari genggaman wanita tua itu. Dia bersembunyi di belakang Abdul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sampean niki badhe ten pundi Cah Bagus? Dul, kamu yang jawab sana, aku nggak bisa bahasa Jawa. Mana neneknya serem lagi. Kulo kali rencang kulo mau salah mau ke pos 2, Nek. Aku dan temanku ini tersesat di sini. Wanita tua itu tersenyum dan menatap Abdul dengan wajah sedikit tenang. Meski begitu, Wawan tetap saja merasa takut pada sang wanita tua. Si wanita tua lalu berjalan dengan tubuhnya yang sudah rentah. Dengan langkah pelan dirinya berjalan membungkuk ke arah pintu depan dan membukanya. Sikap si wanita tua itu tampak seperti ingin mengajak ke satu tempat. Saat wanita tua itu keluar dari rumah, Abdul dan Wawan pun mengikutinya. Setelah beberapa langkah keluar dari rumah itu, sang wanita tua pun menghentikan langkahnya. Dia menengok ke kedua remaja laki-laki itu. Lurus saja nanti sampai. Walau mereka berdua tampak ragu, tapi keduanya tak punya pilihan lain. Mereka mencoba berjalan ke arah yang wanita tua tadi tunjukkan. Matur nuwun nggih, Mbah. Wanita tua itu pun tersenyum. Wawan lalu segera mengajak Abdul untuk bergegas pergi dari sana. Beberapa kali Abdul melirik ke belakang dan melihat si wanita tua menatapnya dari jauh. Abdul sesekali tersenyum mencoba untuk terlihat ramah dan sang wanita tua itu lalu membalas senyumannya. Dengan langkah yang tertatih-tatih si wanita tua memasuki rumah itu, rumah yang perlahan-lahan tertutup oleh kabut. Eka semakin khawatir dengan keadaan Abdul dan Wawan. Belum lagi hari yang sudah menjelang malam. Ya kita cari aja yuk, aku takut mereka kenapa-napa. Udah Kak, tenang aja, palingan tadi si Wawan kecapean terus dia minta Abdul buat nemenin. Bentar lagi mereka pasti sampai sini kok. Meski begitu Eka tetap merasa cemas dan ketika dirinya berbalik hendak mencari keduanya, Vian langsung memegang erat tangan Eka. Ketika gadis itu melihat teman laki-lakinya itu, terlihat wajah Vian yang mengerutkan senyumannya, seakan khawatir jika terjadi sesuatu pada Eka. Tiba-tiba terdengar suara keras yang memanggil keduanya, dan ketika Vian dan Eka menengok ke sumber suara, terlihat Abdul dan Wawan yang berjalan ke arah mereka. Tampak dari kejauhan Wawan melambaikan kedua tangan sembari memanggil keduanya. Maaf, kita telat nyasar tadi. Aku kira kalian kenapa-napa. Untung aja kalian berdua selamat dan baik-baik aja. Buset, sumpah dan nenek tadi serem banget. Hah? Nenek? Mana, Wan? Nenek kamu? Nenek yang tadi ya, Dul? Iya, jadi pas kita nyasar kita nemu rumah tua di bawah sana. Ternyata itu tempat tinggal seorang nenek gitu. Terus aku tanya jalan ke arah pos 2 dan nenek itu pun nunjukin jalannya. Di sini kan gak ada pemukiman penduduk, Dul. Ya kan, Yan? Iya benar. Kan kita udah dikasih tahu sama petugas di pintu masuk kalau di sini gak ada pemukiman penduduk. Tapi kita beneran lihat nenek tadi kok. Bener kan, Dul? Iya bener. Kita tadi beneran lihat nenek-nenek dan dia tinggal di sebuah rumah kayak gubuk tua gitu. Ah udahlah, kalian berdua bantuin aku diriin tenda ya. Saya tendanya udah siap tuh. Tinggal tenda kita bertiga yang belum siap. Wan, tendanya di tas ransel kamu kan? Buruan, udah mau malam nih. Kamu juga dulu harus bantu loh. Jangan-jangan nenek yang tadi hantu lagi. Udahlah, jangan ngomongnya enggak. Saat Vian dan Wawan bersiap untuk mendirikan tenda, Abdul merasa ada sesuatu yang hilang.
Dia melihat sekelilingnya mencari di mana Siti berada. Dari kejauhan tampak sebuah tenda warna hijau yang berdiri tegak di daerah pos 2. Jaraknya sekitar 10 langkah dari tendanya Eka. Di sana dia melihat Siti duduk seorang diri. Saat Abdul ingin menghampirinya, Vian pun memanggilnya dengan nada tinggi. "Dul, kamu ngapain sih? Buruan sini bantuin." Abdul pun mengurungkan niatnya untuk menghampirinya dan kemudian membantu Wawan dan Vian agar tendanya segera berdiri. Semuanya berkumpul di dekat api unggun. Suasana malam yang dingin membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. "Wan, kalian berdua tadi beneran ketemu sama nenek-nenek?" "Iya bener, mana mungkin aku bohong. Kamu udah percaya, Kak?" "Bukan gak percaya, tapi masa iya ada yang tinggal di gunung sendirian?" "Udahlah Kak, jangan dibahas. Belum lagi malam ini malam Jumat Kliwon. Ih, serem." "Yan, puncaknya udah deket belum sih?" "Puncaknya sih deket, tinggal 1 pos lagi. Kalau kita udah sampai di pos 3 berarti kita udah sampai puncak." "Oh gitu ya." Ketika malam semakin larut, semuanya masuk ke tendanya masing-masing. Saat semuanya sudah masuk ke dalam tendanya masing-masing, Abdul mendapati Siti yang masih terdiam sembari menatap sekitarnya. "Ti, kamu lagi ngapain?" Siti hanya berdiam sembari menatap ke arah yang lain. Dia lalu menoleh dan menatap arah yang lainnya, seakan sedang mengamati sesuatu. Abdul pun mencoba mengajaknya berbicara lagi. "Ti, kamu Dul, malam ini kamu jangan keluar tenda ya. Kalau kebangun tetap di dalam tenda ya, Dul." "Ti, kamu kenapa? Kamu sakit? Kok wajah kamu pucat gitu?" "Aku gak apa-apa, kamu masuk tenda aja dulu." Walau sempat ragu, Abdul akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dengan wajah khawatir, sembari berjalan ke arah tendanya sendiri. Abdul sesekali melirik ke arah Siti yang berdiam diri di sana sendirian. Setelah melihat Abdul yang sudah masuk ke dalam tenda, Siti menatap sekitarnya dengan tatapan tajam. "Jangan ganggu teman-temanku. Kalian dengar? Jangan ganggu teman-temanku." Di dalam tenda lelaki, Abdul terbangun dari tidurnya dengan pandangan masih mengantuk. Dia mendengar sebuah suara. Apaan tuh? Saat melihat ke sekelilingnya, ternyata itu adalah Wawan yang sedang menonton sebuah film. Dia sedang duduk di pojok tenda sembari menyilangkan kedua kakinya dan menatap layar ponselnya dengan fokus. Kirain apaan? "Kamu lagi apa, Wan? Nonton film?" "Iya nih, aku udah bisa tidur, Dul." "Oh gitu kah? Emang di sini ada sinyal?" "Ya nggak tahu, film ini aku downloadnya pas ada di rumah kok." Abdul yang masih mengantuk, dia hanya mengangguk pelan. Namun seketika dia terkejut ketika tak melihat Vian di dalam tenda. "Loh, Vian kemana, Wan? Tadi dia keluar tenda katanya sih mau pipis, tapi sampai sekarang dia belum balik ke sini." Melihat Wawan yang tidak menoleh ketika diajak bicara membuat Abdul sedikit marah. Dia lalu memutuskan untuk menyambung kembali tidurnya. Di sisi lain, di balik pohon-pohon di sana, Vian dan Eka sedang berjalan ke satu tempat. Suasana tampak begitu gelap dan cahaya yang ada hanya berasal dari senter yang dibawa Vian. "Masih jauh nggak, Yan? Memangnya kamu mau ngajak aku kemana?" "Udah sampai kok." Eka menatap Vian dengan wajah marah. "Mau kamu itu apa? Ini udah malam. Emang mau ngomong apa sih? Sampai-sampai ngajak aku jauh dari tenda." "Kak, sebenarnya aku tuh suka sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku?" "Hah? Kamu nembak aku, Yan?" Vian mengangguk pelan dan menatapnya dengan perasaan hati yang berdebar-debar. Wajahnya sedikit memerah, namun ia mencoba terlihat berani kala itu. Dengan penuh pertimbangan, Eka menjawab dengan nada-nada lirih. "Maaf Yan, tapi aku gak ada rasa suka sama kamu. Kita temenan aja ya." Seketika Vian melepaskan tangan Eka, wajahnya menunduk dan terlihat begitu kecewa. "Apa aku gak pantas buat kamu, Kak?" "Udah ya, aku masih ngantuk. Balik ke tenda yuk." Vian pun berjalan di belakang Eka. Walaupun dia yang membawa senter, tanpa Eka sadari dia terus memandanginya dengan tatapan matanya yang tajam.
Secara perlahan Vian mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Dia kemudian menarik tangan Eka dan memeluknya sebagai perpisahan sembari menikam perut gadis itu. Eka merasakan sakit. Dia mencoba berteriak tapi suaranya seakan tidak bisa dikeluarkan. Jika aku tidak bisa memiliki kamu, maka yang lain juga. Saat itu Eka memandang kecewa Vian. Dirinya tidak menyangka dia akan berbuat hal seperti itu. Tubuh Eka pun perlahan ambruk. Kedua kakinya tak sanggup untuk berdiri. Pandangannya makin kabur dan darah dari luka tikaman itu terus saja keluar tanpa henti. Dengan sekuat tenaga Eka mencoba untuk merangkak menjauh, tapi rasa sakit yang ia terima sungguh luar biasa. Akhirnya Eka menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya terbaring di atas tanah dengan darah yang keluar dari perutnya. Vian hanya bisa menangis. Dia menjatuhkan pisau yang ia gunakan tadi. Vian berteriak keras. Ia yang tak dapat menahan emosi memilih untuk menghilangkan hati nuraninya. Wajahnya seketika pucat dan dirinya kini takut jika mayat Eka ditemukan, maka Vian akan masuk ke dalam jeruji besi. Vian lalu menyeret mayat Eka dengan satu tangannya dan tangannya yang lain memegang senter untuk menerangi jalan. Vian kemudian membuang mayat Eka di sebuah jurang. Dengan rasa takut dirinya mengarahkan senternya ke arah mayat Eka yang dibuang tadi untuk memastikan mayat itu telah ia singkirkan. Dengan langkah pelan Vian berjalan kembali ke pos 2, namun hati kecilnya tetap merasa bersalah akan perbuatannya itu. Meski begitu rasa takut akan jeruji besi lebih besar. Vian mencoba tegar atas pilihannya. Tanpa ia sadari sosok wanita tua memandanginya dari balik sebuah pohon. Di sana dia tersenyum dan tertawa dengan sangat mengerikan. Vian langsung menghentikan langkah kakinya ketika mendengar tawa mengerikan itu. Dia menengok dan mengarahkan senternya ke sekeliling. Namun dirinya tak menemukan siapapun di sana kecuali dirinya sendiri. Apaan tuh? Suara apa sih tadi? Tiba-tiba sebuah tangan mengerikan merangkulnya dari belakang. Tangan keriput dengan bau busuk yang menyelimutinya. Mau kemana, Cak Bagus? Ikut Simbah saja, nggih. Suara mengerikan itu terdengar tepat di belakangnya. Tubuh Vian pun seketika gemetar ketakutan. Dia menarik napas pelan dan memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Vian saat melihat sosok wanita tua yang begitu menyeramkan berada tepat di belakangnya. Saat Vian mencoba melarikan diri, wanita tua itu memegang erat kepala Vian. Seketika tubuh Vian pun dibuat lemas. Cak Bagus, tidurlah. Tiba-tiba Vian merasakan rasa kantuk yang luar biasa. Walaupun mencoba untuk tetap terjaga, tapi kedua matanya akhirnya terpejam. Tubuh Vian pun jatuh ke tanah. Saat kedua matanya terpejam, sang wanita tua itu lalu tersenyum dan tertawa kecil. Kembali ke dalam tenda. Akhirnya Wawan telah selesai menonton film yang tadi. Kini kedua matanya seakan menyuruhnya untuk segera tidur, tapi secara tiba-tiba dia ingin buang air kecil. Ketika akan keluar tenda, dirinya tersadar bahwa dia berada di gunung yang gelap dan sepi. Rasa takut kembali menyelimuti Wawan. Dia lalu mencoba mengajak Abdul untuk menemaninya. Dul, anterin aku pipis yuk. Sendiri aja aku masih ngantuk. Mendengar hal itu, Wawan mencoba menggoyang-goyangkan tubuh Abdul agar cepat bangun. Namun Abdul sudah kembali tertidur, bahkan sampai terdengar suara mendengur yang cukup keras. Wawan hanya menghela napas panjang karena rasa kebelet yang tak tertahankan. Dia akhirnya memberanikan diri untuk kencing di luar sendirian. Dia keluar dari tendanya dan berjalan pelan ke arah semak-semak yang dekat dengan sebuah pohon. Dia lalu membuka resletingnya dan bersiap mengeluarkan air kencingnya. Aduh. Wawan lupa membawa botol sebagai wadah, namun karena sudah terlanjur membuka resleting celananya, Wawan memutuskan untuk kencing tanpa botol sebagai wadah. Dia kencing menghadap sebuah semak-semak sembari sesekali mengarahkannya ke arah pohon di dekatnya. Setelah selesai, Wawan sedikit bernapas lega.
Setelah selesai dengan urusannya, Wawan pun bergegas menuju tenda. Namun dari arah belakang ia seakan mendengar sebuah suara. Terdengar suara tawa dari arah pepohonan di belakangnya. Walau merasa takut, Wawan pun menoleh ke belakang dan melihat ribuan pohon-pohon yang gelap di sana. Dirinya tak menemukan sumber dari suara itu, tapi entah kenapa tubuhnya seketika merinding. Dengan perlahan dia mengarahkan senter yang dibawanya ke arah pohon-pohon itu. Wawan seketika terkejut, kedua matanya melotot saat melihat banyak orang-orang yang dibungkus kain kafan. Pocong sedang mengintipnya dari balik pohon-pohon itu. Wawan langsung berlari menuju tendanya. Tak sengaja ia menabrak seseorang di depannya. Saat melihat wajahnya, Wawan terkejut. Dia melihat Siti dengan wajah yang pucat dan sedang menatap ke arahnya. Kala itu raut wajah Siti tampak marah dengan warna putih pucat. Dia menatap Wawan sembari menaikkan alis matanya. Kamu lagi apa, Wan? Buruan masuk tenda. Masuk. Wawan pun seketika ketakutan, kedua kakinya langsung berdiri dan berlari ke arah tendanya. Saat sedang berlari, Wawan mendengar suara Siti yang membentak dengan keras. Jangan mendekat. Jangan ganggu. Tiba-tiba Wawan berhenti melangkah, kedua kakinya seakan lemas dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Saat itu juga sesuatu melewatinya dan menabrak ke arah pohon di depan Wawan. Saat dia mengarahkan senternya ke pohon itu, seketika membuat dirinya terkejut saat melihat Siti yang mencoba bangkit usai terhempas tadi. Siti, cepat masuk tenda. Wawan sempat ragu, tapi saat senter yang ia pegang diarahkan ke pohon-pohon di sekelilingnya, dia melihat banyak sekali pocong-pocong yang sedang mengintip dari balik pepohonan. Wawan yang takut pun segera masuk ke dalam tenda. Ketika sudah masuk ke dalam tenda, ingatan soal penampakan tadi masih terlintas di benaknya. Dengan tergesa-gesa dia segera membangunkan Abdul yang sedang tertidur lelap. Wawan menggoyang-goyangkan tubuh Abdul beberapa kali hingga akhirnya dia terbangun. Abdul menatap Wawan dengan wajah yang masih mengantuk. Ada apa, Wan? Ngantuk. Dul, di sana ada pocong. Potong-potong apaan sih? Kamu mau minjem gunting? Bukan potong. Pocong, jir. Pocong? Di mana, Wan? Di sana di luar tenda, Dul. Abdul pun terkejut dan ia dibuat penasaran karena hal itu. Saat dirinya hendak mengecek keluar tenda, tiba-tiba saja Wawan memegang erat tangannya, mencoba menghentikan Abdul. Jangan dulu, sumpah tadi serem banget. Tiba-tiba saja tenda mereka dikelilingi bayangan para pocong. Pocong-pocong itu kemudian menyenggol-nyenggolkan tubuhnya pada tenda mereka dan membuat suasana di dalam tenda itu menjadi tidak nyaman. Namun secara tiba-tiba pocong-pocong itu terdiam mematung dan saat itu juga suara tawa pocong-pocong tadi pun menghilang. Meski begitu, bayangan para pocong masih terlihat dari dalam tenda. Abdul dan Wawan memberanikan diri untuk keluar. Masing-masing dari mereka membawa satu buah senter. Saat hendak keluar, Wawan tiba-tiba menepuk bahu Abdul. Dul, tadi Siti ada di luar tenda, tapi sumpah wajahnya pucat banget. Kalau gitu kita tolongin, terus kabur bareng. Wawan sedikit ragu, tapi ia tetap mengangguk pertanda setuju saat keduanya keluar dari tenda. Mereka melihat puluhan pocong berdiri mengelilingi kedua orang itu. Ada yang mengintip dari balik pepohonan dan ada yang berada di samping tenda-tenda. Di sana mereka melihat Siti yang diinjak oleh satu pocong. Abdul pun memberanikan diri dengan berlari dan mendorong pocong itu hingga makhluk itu terjatuh dan terbanting di atas tanah. Dia lalu membantu Siti berdiri untuk lekas pergi dari tempat itu. Dul, kamu pergi aja sama Wawan. Enggak, aku gak mau ninggalin kamu. Mau bagaimanapun kamu tetap sepupu aku, Ti. Kalau nanti orang tua kamu nanyain, aku harus jawab apa? Mendengar hal itu, Siti pun merasa terharu. Meski begitu, dirinya hanya bisa terdiam seakan menyembunyikan sesuatu. Wawan lalu ikut membantu. Dia mengangkat tubuh Siti yang lemas ke atas punggung Abdul agar bisa digendong. Mereka berdua lalu mulai pergi dari tempat itu. Kita sekarang mau kemana?
Abdul menghentikan langkahnya. Dia teringat dengan Eka dan Fian. Abdul berbalik kembali ke pos 2. Wawan pun terkejut dengan sikapnya. Dul, kamu mau kemana? Di sana ada banyak pocong loh. Fian sama Ekawan. Fian belum balik ke tenda, Dul. Kan pas kamu bangun juga di tenda cuma kita berdua. Eka masih di tenda pasti. Dul, jangan ke sana. Meski begitu, Abdul tetap kembali ke pos 2. Wawan pun tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Dengan perlahan-lahan Abdul berjalan melewati pocong-pocong yang berdiri diam. Walaupun mereka tampak diam, tetapi matanya menatap tajam seakan mengawasi gerak-gerik Abdul dan Wawan. Saat berada tepat di depan tenda milik Eka, Abdul menyuruh Wawan untuk mengecek ke dalam. Wawan pun menyanggupinya dan dia segera masuk ke dalam tenda itu. Setelah beberapa saat, Wawan keluar dan menggelengkan kepalanya. Eka tidak ada di tenda, Dul. Kita coba cari di sekitar sini. Mending kita pulang aja deh. Di sini suasananya bikin merinding, Dul. Kita pulang yuk, Dul. Aku takut. Aku gak mau ninggalin teman-teman aku. Abdul lalu menelusuri daerah sekitar, berharap akan menemukan Fian dan Eka. Wawan berjalan di belakang Abdul sembari mencoba tak tertinggal. Kita cari dulu, kalau sampai besok gak ketemu kita turun minta bantuan warga sekitar. Tapi kita carinya jangan kepisah ya, aku takut. Iya Wan, kayaknya malam ini bukan malam biasa dah. Entah kenapa firasatku agak gak enak. Saat mereka keluar dari pos 2 untuk mencari Fian dan Eka, tanpa mereka sadari sosok wanita tua mengamati dari kejauhan. Yang mengukir senyum di wajahnya yang sudah rentak itu. Sosok itu lalu berjalan pelan menuju satu tempat dan para pocong nan diam pun melompat mengikuti arah yang wanita tua itu berjalan. Namun beberapa pocong lainnya melompat ke arah berbeda seakan memberontak. Mereka melompat ke arah kelompok Abdul berjalan tadi. Secara perlahan Fian membuka kedua matanya. Dirinya yang masih setengah sadar itu pun terkejut dengan wajahnya yang berada dekat dengan tanah. Dia mengira bahwa dirinya sedang terbaring di atas tanah, tapi ketika melihat ke sekelilingnya, tampak sebuah dinding dari lilitan rotan kayu yang terlihat seperti rumah gubuk tua. Saat kembali menajamkan penglihatan dan mencoba untuk berdiri, dia akhirnya sadar bahwa dirinya telah dikubur hidup-hidup kecuali bagian kepalanya saja. Wajahnya seketika panik ketika mendengar suara pintu terbuka. Terlihat sosok wanita tua yang masuk ke dalam ruangan, tapi setelahnya ada puluhan pocong-pocong yang masuk ke dalam ruangan. Pocong! Membunuh manusia itu dosa. Dosa itu yang paling aku benci. Pocong-pocong itu lalu mulai mendekat ke arah Fian dan salah satunya pun mulai meludahinya. Fian berteriak kesakitan saat ludah pocong itu mengenai wajahnya. Pocong-pocong yang lain lalu mulai ikut meludahinya dan ketika ludah-ludah mereka mengenai wajah anak malang itu membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Sosok wanita tua itu tersenyum tiap kali mendengar teriakannya. Sesekali dirinya menatap lembut ke arah gerombolan pocong yang sedang meludahi Fian. Wanita tua itu tertawa dengan keras. Bahkan dari luar rumah pun suara teriakan Fian masih terdengar keras. Hal itu menunjukkan bahwa dirinya merasakan sakit yang begitu luar biasa. Meski sudah lama mencari, Abdul dan Wawan masih belum menemukan keduanya. Siti yang sedari tadi digendong oleh Abdul, dia merasa sungkan untuk merepotkan keduanya. Dul, turunin aku. Kamu udah baik nanti. Turunin aku, Dul. Abdul yang mendengar perintah itu 2 kali, dia akhirnya menurunkan Siti. Dia lalu mengajak keduanya untuk lanjut mencari Fian dan Eka. Tapi Siti langsung memegang erat lengan Abdul. Dul, mungkin ini saatnya kamu ingat. Abdul memandang penasaran ke arah Siti, sementara Wawan dia menoleh dan mendengarkan secara seksama. Kamu masih ingat pas kita kecil dulu? Iya, memangnya kenapa? Ketika Abdul kecil, paknya yang bernama Rama, ayah dari Siti, seringkali menitipkan anaknya kepada ayah dan ibu Abdul. Pak Le Rama adalah adik dari ayah Abdul.
Saat kecil Siti adalah anak yang pendiam, dia tak punya teman sama sekali. Dirinya selalu memilih untuk menyendiri di pojok ruang kelas dan tidak terlalu suka bergaul. Seringkali teman-temannya menjauh dan memanggilnya dengan sebutan anak aneh. Meski begitu, Siti tetap bersekolah untuk mendapatkan ilmu. Suatu ketika ayah dan ibu Siti yang sibuk bekerja, mereka berdua menitipkannya ke keluarga Abdul, dan mulai hari itu Abdul selalu mengajak Siti untuk bermain bersamanya. Ayo main, aku bawa kelereng nih. Meski begitu, walaupun sudah diajak, Siti seringkali menolak. Namun sikap Abdul yang terus saja baik padanya membuatnya merasa memiliki teman. Dul, mau kemana? Aku mau main bola di lapangan. Aku ikut, boleh nggak? Abdul tersenyum senang. Dia langsung menarik tangan Siti dan bergegas menuju lapangan. Saat hari menjelang sore, keduanya berjalan pulang ke rumah. Kala itu Abdul melihat senyuman di wajah Siti. Di lain hari, keluarga Abdul sedang makan siang. Di ruang makan duduklah ayah Abdul, ibu Abdul, Siti, dan Abdul sendiri. Kala itu lauknya adalah sebuah bakso goreng. Saat bakso goreng bagian Siti sudah habis, dia masih menginginkannya lagi, namun dirinya tak berani angkat suara. Abdul yang sedari tadi mengamati Siti, dia pun secara sukarela memberikan bakso gorengnya pada gadis itu. Ayah dan ibu Abdul tersenyum ketika melihat keduanya yang tambah akur. Siti, kalau mau nambah lagi bilang aja ya, nanti biar Bude ambilin. Iya Siti, gak usah malu-malu di rumahnya Pak Ade ya. Suatu hari ada pasar malam di lapangan desa sebelah. Abdul beserta keluarganya berniat ke tempat itu. Ayah Abdul lalu bersiap menggunakan motornya. Mereka berboncengan satu motor walaupun suasana malam begitu gelap kala itu. Tapi nyanyian dari Abdul dan Siti seakan menerangi jalan mereka. Di saat yang sama dari arah yang berlawanan, sebuah sopir truk sedang melaju kencang. Sopir itu terus melajukan kendaraannya seorang diri. Dan dirinya belum tertidur dari tadi pagi hanya untuk mengejar target setoran. Kedua matanya mulai mengantuk dan sesekali sopir truk itu sedikit berbelok mengambil jalur yang berlawanan. Sehingga terjadilah sebuah insiden. Secara tak sadar, sopir truk itu telah menabrak motor yang dikendarai oleh ayah Abdul dan keluarganya. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, dia terus melanjutkan perjalanannya, sedangkan keluarga Abdul sendiri mengalami luka parah. Warga sekitar yang mendengar suara tabrakan, mereka segera memanggil ambulan dan membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Abdul dirawat di sana dan mengalami koma selama 3 hari, sedangkan ayah dan ibu Abdul, mereka telah tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan untuk Siti sendiri, dia sempat dirawat di rumah sakit, tapi di hari kedua, akhirnya Siti menghembuskan nafas terakhirnya. Abdul sekarang tinggal bersama neneknya. Saat kondisinya sudah membaik, sang nenek mengajaknya untuk mengunjungi makam ayah dan ibu Abdul. Kamu jangan sedih ya Dul, kan masih ada nenek. Gak apa-apa nek, aku kan masih ada Siti. Abdul mengusap air matanya dan tersenyum ke arah sang nenek. Sepertinya ingatan Abdul akan kecelakaan itu menjadi sedikit kabur. Hal ini dibuktikan dengan Abdul yang masih menganggap bahwa Siti masih hidup. Dirinya juga lupa kenapa dan bagaimana kedua orang tuanya itu bisa meninggal. Sang nenek yang sebenarnya tahu bahwa Siti juga meninggal setelah kecelakaan itu, dirinya enggan untuk memberitahu Abdul. Alhasil dia hanya mengangguk mendengarkan ucapan dari cucunya itu. Siti dimakamkan di tempat yang berbeda. Dia kuburkan di pemakaman umum yang berada di kota tempat tinggal ayah dan ibu Siti. Tanpa Abdul sadari, arwah Siti berada di dekatnya kala itu. Siti pun bertekad untuk mengawasi Abdul karena dia adalah satu-satunya teman Siti. Di suatu malam ketika Abdul sedang sendirian di rumah sang nenek, dia mendengar sebuah ketukan pintu depan. Abdul pun membuka pintu depan dan terkejut dengan kedatangan Siti beserta Pak Le Rama dan Bule Ayu, ibu Siti. Dul, Pak Le titip Siti bentar ya, boleh toh? Iya boleh Pak Le. Sebenarnya sosok Pak Le Rama dan Bule Ayu yang ada di depan Abdul kala itu hanyalah sosok ilusi yang dibuat oleh Siti.
Abdul yang belum sadar akan kematian Siti, dia pun menganggap Siti biasa saja seperti temannya sendiri. Sejak hari itu Siti sering mengunjungi Abdul saat dia sedang di rumah sendirian. Hari-hari berlalu tanpa Abdul sadari dia telah membangkitkan indera keenamnya. Semua itu terjadi karena kedekatannya dengan arwah Siti, sepupunya sendiri. Siti yang menyadari hal itu, dia akhirnya memutuskan untuk menjaga jarak. Seringkali Siti mengamati Abdul dan mengikutinya kemanapun dia pergi, layaknya sebuah kodam pelindung. Apa kamu gak ingat penyebab dari meninggalnya kedua orang tuamu? Aku gak tahu. Siti lalu menampakkan dirinya dalam kondisi usai kecelakaan itu. Abdul yang melihatnya tersentak kaget. Dia memandang kondisi Siti yang begitu menyeramkan. Wajahnya hancur sebelah dengan seluruh tubuh yang berlumuran darah. Aku udah mati dulu sama seperti kedua orang tuamu. Gak mungkin. Kan kita pas kesini naik mobil bareng sih. Iya kan, Wan? Maaf Dul, sebenarnya yang naik mobil cuma kita berempat doang. Aku, kamu, Eka, sama Vian. Tapi kalau Siti itu arwah, kenapa kamu bisa lihat, Wan? Gak mungkin, kamu jangan bercanda. Kamu itu masih hidup kan? Maaf dulu, sebenarnya waktu itu aku cuma iseng nyapa si Siti. Lah kok Sitinya muncul beneran. Aku gak mau bikin yang lain lihat kamu aneh, jadi aku milih ngikutin kamu. Setelah aku nyapa Siti, sejak itu aku mulai bisa lihat Siti. Terus Eka sama Vian gimana? Eka dan Vian gak pernah lihat aku, makanya ketika kamu ngobrol sama aku, pandangan mereka berdua itu kayak lihat kamu orang aneh. Abdul seketika terduduk lemas, tak percaya, wajahnya kini berlinang air mata. Dia tak sanggup jika harus menerima kenyataan bahwa Siti sepupunya sendiri itu sudah tiada. Tapi suasana tiba-tiba berubah menjadi dingin. Siti merasakan sebuah firasat buruk. Dia langsung mengambil senter dari tangan Wawan dan mengarahkannya ke pohon-pohon. Dan benar saja, puluhan pocong-pocong melompat-lompat dengan cepat ke arah mereka. Siti pun menaikkan alisnya. Wan, bawa Abdul menjauh dari sini cepat. Wawan pun langsung menarik tangan Abdul dan membawanya pergi menjauh. Abdul sempat menolak. Dia tidak mau meninggalkan Siti seorang diri. Gak mau, terus Siti gimana? Udah, yang penting kita kabur dulu. Terus Vian sama Eka gimana? Wawan yang sudah muak dengan tingkah Abdul yang memukul wajah remaja itu dengan keras. Hal itu membuat Abdul seketika terdiam. Yang penting kita lari dulu tahu. Urusan yang lain kita sampingin. Pas sudah aman kita cari mereka lagi. Siti lalu mengembalikan senternya pada Wawan. Kedua remaja laki-laki itu kemudian berlari menjauhi dari tempat Siti berdiri. Abdul sesekali menoleh ke belakang dan dia melihat Siti tersenyum seolah mengucap sebuah perpisahan. Meski khawatir akan nasib sepupunya, Abdul mencoba tegar dengan pilihannya. Setelah melihat keduanya sudah berlari menjauh, Siti pun menatap marah ke arah pocong-pocong yang mengejar mereka. Dia lalu terbang dan menabrakkan diri pada pocong-pocong itu. Beberapa pocong pun terjatuh. Namun beberapa yang lain masih mengejar Abdul dan Wawan. Meski begitu, setidaknya dia berhasil menghentikan beberapa pocong agar tidak mengejar keduanya. Para pocong yang terus berhasil melewati Siti, mereka terus melompat-lompat mengejar Abdul dan Wawan pergi. Tapi mereka kehilangan jejak keduanya. Para pocong pun berhenti sejenak sembari menatap pohon-pohon di sekelilingnya. Ternyata Abdul dan Wawan bersembunyi di balik pohon-pohon itu. Tapi meski begitu, para pocong tidak bisa menemukan mereka. Para pocong itu pun berbalik arah menjauhi tempat itu. Abdul dan Wawan pun sedikit menarik napas lega. Untung kita masih beruntung ya. Dari kejauhan tampak Siti melambaikan tangan ke arah keduanya. Tangannya lalu mengajak Abdul dan Wawan untuk mendekatinya. Wawan pun senang karena ternyata Siti baik-baik saja. Meski begitu, Abdul merasakan ada hal aneh darinya. Abdul yang memiliki indera keenam, dia memiliki kemampuan membedakan arwah. Hal itu membuatnya bisa merasakan aura dari setiap arwah yang dilihat dan ditemuinya. Namun aura arwah Siti ini berbeda dengan arwah Siti yang biasanya. Meski begitu, dia masih memikirkan hal itu. Namun tetap Abdul sadari Wawan berjalan mendekati Siti, dan saat jarak Wawan dan Siti sudah sangat dekat,
Abdul baru menyadari hal itu. Wan, jangan! Apaan sih Dul? Dia kan Siti, arwah sepupumu sendiri. Namun ketika Wawan kembali menatap Siti, sosok itu berubah menjadi wanita tua. Wawan yang ketakutan pun segera berlari menjauh. Saat berlari, kaki kanannya tak sengaja tersandung akar pohon. Saat mencoba berdiri, kaki kanannya terasa sangat sakit. Ternyata kaki kanannya keseleo saat jatuh tadi. Wawan pun hanya bisa duduk ketakutan. Sedangkan sosok wanita tua itu terus berjalan mendekatinya. Secara perlahan tangan keriputnya mencoba untuk menangkap dan meraih tubuh Wawan, tapi Abdul tak tinggal diam. Dia berlari dan berbicara baik-baik pada sosok wanita tua itu. Jangan, Mbak. Kenapa sih Mbak seperti itu? Apa temanku berbuat salah padamu, Mbak? Temanmu ini sudah mengencingi kuburan. Sekarang anak ini harus ikut aku untuk jadi penjaga tempat ini. Jangan, Mbak. Aku minta maaf soal sikap temanku ini. Ada maaf untuk temanmu ini. Misalkan kau ingin temanmu selamat, kau yang harus ikut aku. Ketika mendengarnya, Abdul merasa tak punya pilihan lain. Dia lalu memeluk erat sahabat baiknya. Sembari tersenyum, Wawan terkejut dengan sikap Abdul. Dul, kamu... Kenapa kamu peluk aku? Mbak. Aku mau menggantikan temanku. Sang wanita tua pun tersenyum ketika mendengar jawaban dari Abdul. Dengan perlahan tangan keriputnya memegang kepala Abdul. Kedua mata Abdul pun terpejam dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sedangkan sosok wanita tua itu kemudian menghilang. Wawan pun terkejut melihatnya. Walaupun kakinya tak sanggup untuk berdiri, Wawan pun merangkak menghampiri Abdul. Wawan menepuk pipi Abdul beberapa kali mencoba untuk membangunkannya. Dul, bangun Dul, bangun, Dul. Siti kembali diinjak para pocong, namun tiba-tiba para pocong itu pergi menjauh dari tempat itu. Melihat ada kesempatan, Siti pun bergegas mencari keberadaan Abdul dan Wawan. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan Wawan yang sedang duduk di dekat sebuah pohon. Siti pun mendekatinya dan saat Wawan melihatnya, dia langsung berteriak ketakutan. Wan, ini aku Siti. Setan, ini aku Siti. Wawan akhirnya sadar bahwa yang berada di depannya kini adalah Siti yang asli. Wawan pun mencoba menenangkan diri sembari mengusap air matanya. Siti lalu berjalan mendekatinya. Wan, Abdul Siti terkejut ketika melihat Abdul yang terbaring di atas permukaan tanah. Siti pun langsung menghampiri sepupunya itu dengan cemas. Ketika Siti melihat dan menyentuh tangan Abdul, dia tidak merasakan keberadaan sukmanya Abdul. Siti pun menoleh ke arah Wawan yang sedang duduk di dekat pohon. Wan, Abdul, kenapa? Apa yang terjadi? Abdul, wanita tua. Tadi wanita tua itu mengambil sukma Abdul. Sukmanya diambil, berarti Abdul masih hidup. Iya, tapi jika sukma Abdul tak segera kembali ke raganya, maka Abdul akan benar-benar mati. Enggak, apa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Apa kita nggak bisa nyelamatin Abdul? Kamu bawa Abdul ke bawah, di sana ada permukiman penduduk. Terlalu berbahaya di sini karena banyak arwah-arwah. Jika arwah itu masuk ke dalam raga Abdul yang kosong, maka sulit untuk membuatnya keluar. Terus kamu mau ngapain, Dek? Aku akan kembali merebut sukma Abdul dari wanita tua itu. Secara perlahan Siti lalu menghilang dari hadapan Wawan. Wawan pun mengambil nafas panjang dan mengumpulkan tekad serta tenaganya. Selanjutnya Wawan menggendong Abdul dan dengan sekuat tenaga dirinya berdiri dengan kedua kaki. Walaupun kaki kanannya terasa sakit, tapi Wawan mencoba menahannya. Dia lalu menyalakan senter di tangan kanan untuk menerangi jalan di depan. Secara perlahan ia melangkah menuju pemukiman penduduk yang berada di kaki gunung. Saat Abdul membuka mata, dia melihat dirinya kini berada di gubuk sederhana. Rumah dari sosok wanita tua. Wanita tua itu lalu tersenyum dengan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan. Abdul masih ingat betul bahwa ruangan itu adalah ruangan yang pintunya akan dibuka oleh Wawan kala itu. Setelah menarik nafas, Abdul pun memberanikan dirinya.
Ketika memasuki ruangan itu, Abdul terkejut dengan apa yang ia lihat. Ini bohong kan? Ternyata ruangan itu adalah kamar dari sosok wanita tua. Di sana Abdul melihat Vian yang terkubur kecuali bagian kepalanya. Dan kulit wajahnya tampak seperti bekas luka bakar. Kedua matanya terbuka lebar sembari menatap langit-langit. Abdul pun mendekat dan mengecek apakah dia masih bernafas. Namun ketika jari yang ia arahkan pada hidung Vian, di mana hidung itu kini tidak menghembuskan apapun, membuat Abdul sadar bahwa Vian telah meninggal. Kenapa nenek membunuh temanku ini, Nek? Temanmu ini sudah melakukan dosa yang paling aku benci. Memangnya apa yang sudah dilakukan Vian, Nek? Bocah iki sudah membunuh orang. Hah? Membunuh orang? Siapa yang dibunuh oleh Vian, Nek? Sopo koncone kowe sing durung kowe temoni wonge? Mbak. Tega kamu, Yan. Tega. Abdul lalu berdiri dan kini dia menganggap bahwa kematiannya menimpa Vian adalah sebuah karma. Pandangannya kemudian teralihkan oleh sosok tengkorak di kasur sang wanita tua itu. Itu siapa, Nek? Itu adalah suamiku. Cap Bagus, apa kamu tahu kenapa banyak pocong-pocong di sini? Aku tidak tahu, Nek. Secara perlahan wanita tua itu mengarahkan tangannya. Dengan tangan keriput itu dia menyentuh kepala Abdul dan memberikan gambaran penglihatan saat dia masih hidup dulu. Pada masa penjajahan, para pejuang menjadikan gunung ini sebagai tempat persembunyian untuk melawan penjajah. Gunung itu awalnya tak memiliki satupun pohon, semuanya tampak baik dalam 6 bulan pertama. Tapi tiba-tiba pasukan itu terpecah belah menjadi 2 kubu yang berlawanan. Kedua pemimpin mereka haus akan kekuasaan dan terjadilah perang saudara di gunung itu. Semuanya telah tewas dan yang tersisa adalah pemimpin kubu A beserta istrinya. Pemimpin kubu A yang merasa bersalah akhirnya dia memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Hal itu dilakukannya untuk menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Sang istri pun menangis sedih dan sebagai penebusan dosanya dia menguburkan mayat-mayat akibat perang saudara itu. Namun bukannya menggunakan kayu atau batu sebagai nisan, wanita itu malah menanam tunas pohon di atas makam sebagai batu nisannya. Puluhan pohon telah ditanam sebagai batu nisan mayat-mayat itu. Selanjutnya wanita itu membangun sebuah gubuk sederhana sebagai tempat tinggalnya. Dia lalu meletakkan mayat suaminya di dalam kamarnya di atas kasur. Wanita itu terus hidup sendirian di gunung itu hingga ia meninggal. Namun karena masih merasa bersalah, arwahnya pun menjadi penasaran dan kini dia melihat gunung yang tadinya gundul telah lebat oleh pohon-pohon yang ditanam olehnya sebagai batu nisan orang-orang yang tewas. Wanita tua itu lalu tersenyum dan berhenti menyentuh kepala Abdul. Abdul pun hanya menunduk setelah melihat pemandangan itu. Itulah kenapa gunung ini dinamakan Gunung Gundul. Abdul hanya mengangguk pelan. Sekarang dia paham maksud dari ucapan wanita tua soal Wawan yang sudah kencing di kuburan. Tiba-tiba saja Siti membuka pintu dan masuk ke dalam. Sang wanita tua pun menatap tajam ke arahnya, namun Siti menghiraukannya begitu saja. Ayo, Dul. Kamu mau apa, Cahyo? Anak baik harus di sini. Ini urusanku, bukan urusan kamu. Maaf, Ti, tapi aku harus tetap di sini. Tapi Dul, kamu itu masih hidup. Masa kamu buang kehidupan kamu sia-sia gini? Kalau kamu mau, Cahyo, kamu bisa menggantikan anak ini. Tanpa berpikir panjang, Siti pun mengangguk setuju. Sang wanita tua pun memegang erat tangan Siti dan melepaskan pegangannya dari Abdul. Abdul pun terkejut dengan pilihan Siti. Ti, jangan, Ti. Kamu... Dul, orang yang masih hidup harus berkumpul dengan orang yang masih hidup. Dan orang yang sudah mati harus berkumpul dengan orang yang sudah mati. Tangis Abdul pun pecah kala itu. Abdul tidak kuasa menahan tangisnya. Sebagai bentuk perpisahan, Siti memeluk erat Abdul sembari berkata,
Abdul, kamu jaga diri baik-baik ya. Sang wanita tua lalu mempersilahkan Abdul untuk keluar rumah. Walaupun terasa berat, akhirnya Abdul memilih untuk pergi. Dan saat dia membuka pintu, Sukmanya seakan tertarik ke satu tempat. Siti pun khawatir akan nasib sepupunya itu. Tapi sang wanita tua lalu menenangkannya. Sukma sepupumu itu akan kembali lagi ke raganya. Di sisi lain, petugas pendakian dan para warga serta ustadz setempat melakukan pencarian. Semua itu berawal dari kekhawatiran petugas atas nasib dari keempat pendaki. Abdul dan teman-temannya dengan berbekal sebuah obor, mereka berbondong-bondong berjalan untuk menemukan rombongan Abdul. Dari kejauhan salah satu warga tampak melihat kilauan cahaya senter. Mereka lalu bergegas mendekat dan mendapati seorang pendaki, Wawan, yang sedang menggendong Abdul. Sang petugas pun sedikit lega karena setidaknya mereka sudah menemukan dua orang pendaki. Kamu ke apa, Mas? Abdul. Para warga lalu mengangkat Abdul dari punggung Wawan dan dengan perlahan menempatkannya di atas tanah. Mereka lalu membawakan sebuah air minum padanya. Apa yang terjadi sama rombonganmu, Mas? Dua teman saya hilang, Pak. Dan Abdul, Sukmanya diambil oleh sosok hantu wanita tua. Kamu baik-baik aja kan? Ini malam Jumat Kliwon loh. Iya, Mas, bahaya kalau muncak di malam ini. Iya, Pak, maaf. Secara tiba-tiba Sukma Abdul kembali ke raganya. Abdul pun membuka matanya pelan-pelan, kemudian duduk dan memandangi sekelilingnya. Mereka pun terkejut dengan Abdul yang tiba-tiba tersadar. Meski begitu, Wawan pun tersenyum senang melihatnya. Dul, kamu udah sadar? Iya, Wan. Lo kok di sini rame banget? Iya, Mas, saya yang mengajak mereka ke sini. Soalnya saya khawatir sama rombonganmu yang mendaki hari itu. Belum lagi malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Iya, Pak, makasih atas pengertiannya. Siti mana, Dul? Siti, dia gantiin aku buat jadi penjaga di sini. Sebenarnya Abdul tahu bahwa hal ini adalah kesalahan dari Wawan, tapi dirinya enggan untuk membuka mulut. Terus Vian sama Eka? Ayo Pak, kita cari Vian sama Eka. Wan, Vian sama Eka mereka udah meninggal. Hah? Meninggal? Kamu tahu dari mana, Dul? Aku lihat jasad Vian di gubuk sederhana yang pernah kita masuki pas nyasar. Kalau untuk Eka sendiri, secara tiba-tiba dari kejauhan dia melihat sosok Eka. Tanpa berpikir panjang, Abdul langsung berdiri mengejar sosok itu. Rombongan pencari dan Wawan pun terkejut dengan tingkah Abdul. Mereka langsung mengejar Abdul, sedangkan Abdul sedang mendekat ke arah Eka. Saat berada tepat di hadapannya, Eka langsung menarik tangan Abdul, seakan ingin mengajaknya ke satu tempat. Rombongan pencari dan Wawan pun mengikuti Abdul, dan saat Eka menghentikan langkahnya, sampailah Abdul di dekat jurang. Tanpa seucap kata, Eka lalu menuju ke jurang itu. Wawan pun mendekat ke arah Abdul dan meminjamkannya sebuah senter. Dengan perlahan Abdul mengarahkan senter itu ke bawah jurang. Betapa terkejutnya dia saat melihat Eka ada di bawah jurang dengan tubuh berlumuran darah. Sosok Eka yang berada di hadapan Abdul pun tersenyum dan kemudian menghilang. Tangis Abdul pun kembali pecah saat melihat jasad dari orang yang dicintainya. Wawan pun hanya bisa menunduk melihat jasad Eka yang mati dengan tragis. Kala itu matahari mulai terbit, sinarnya menerangi wajah mereka seakan memberi sebuah semangat baru. Tapi luka yang dialami Abdul begitu besar dan tidak sanggup dihibur hanya dengan sinar mentari saja. Dengan dibantu para warga, mereka berhasil membawa jasad Eka yang berada di sebuah jurang. Pencarian jasad Vian yang berada di sebuah rumah menurut pandangan Abdul masih belum ada perkembangan, karenanya Abdul menanam sebuah tunas pohon di gunung itu sebagai tanda batu nisan atas kematian Vian. Eka lalu dimakamkan di kota dan 3 hari setelah kejadian itu Abdul berkunjung ke makamnya. Abdul hanya bisa menahan tangis sembari menabur bunga di sana. Setelah dirasa cukup, Abdul pun hendak pergi, tapi tiba-tiba ada yang menghadang langkah kakinya. Saat Abdul melihat wajah orang itu, ternyata itu adalah arwah Eka. Dia tampak tersenyum ke arah Abdul.
Dengan lembut Eka memberikan sebuah jam tangan miliknya sebagai tanda perpisahan sekaligus ucapan terima kasih. Abdul pun menerimanya sembari menahan tangis. Dul, makasih ya, sekarang aku bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar ucapan itu, Abdul pun tak kuasa menahan tangis. Kedua tangannya lalu memeluk Eka dengan lembut. Tapi beberapa saat setelahnya tubuh Eka kian menghilang, meninggalkan sebuah jam tangan yang dipegang oleh Abdul. Abdul pun mengusap air matanya. Dia mencoba tegar dengan takdir dari sang pencipta. Abdul lalu menarik nafas pelan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Sebelum meninggalkan kawasan pemakaman umum, Abdul berucap dengan nada lembut, "Selamat jalan, Eka. Semoga kamu tenang di alam sana." Sekian. Dan terima kasih buat Kuanto yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.